Apa pesannya Pak dari Pesannya dua pesannya itu. Sebentar Pak. Ya, lupa saya. Untung Bapak ada nanya. Pesan dari yang terduga tadi bahwa biar polisi menegakkan aturan secara profesional, ya. Yang kedua bisa dibuka komunikasi dengan keluarganya. Itu aja Pak Kapolres pesannya, bahwa beliau mudah-mudahan tidak dihalangi untuk bisa berkomunikasi. Tapi kondisinya sehat Pak? Sehat, beliau makan dan sebagainya, nggak ada masalah. Ya, dan saya tadi sama Pak Ada keluhan nggak Pak dari terduga pelaku? Kenapa? Keluhan? Nggak ada. Pokoknya cuma dia itu permintaannya, tolong polisi menegakkan profesional untuk ininya. Yang kedua tadi bisa akses komunikasi dibuka jangan dengan keluarganya. Selain pelaku ada pendamping lain Pak dari? Nggak ada. Alhamdulillah teman-teman media, kami sesuai arahan dari Bapak Menteri Hak Asasi Manusia untuk segera turun ke lapangan menindaklanjuti kasus yang viral di Garut. Alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan Pak Kapolres, juga tadi sudah ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dan termasuk ketemu dengan yang dianggap terduga. Ya, alhamdulillah pihak Kapolres sudah menjalankan fungsinya secara profesional, dan itu kami dukung dari Kementerian Hak Asasi Manusia dari Jawa Barat. Apa yang sudah dilakukan, kita berharap segala aturan main itu ditegakkan. Bahwa ada hal-hal lain mungkin tafsiran dari teman-teman kenapa polisi dianggap lambat dan sebagainya, itu adalah sebuah mekanisme yang harus dilakukan. Ya, bahwa beliau sudah bekerja secara profesional, dan itu kami akan support apa yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian. Mungkin itu secara artinya memenuhi standar perbuatan. Ya, artinya selama ini kan harus ada tahapan-tahapan untuk sampai nanti bagaimana keputusan terhadap apa yang viral ini, apakah nanti jadi tersangka atau hanya saksi atau apa, ini dalam proses, dan mungkin dalam waktu secepatnya nanti Sampaikan. Ya, akan disampaikan. Yang dilakukan Kementerian HAM sendiri apa? Jika Kami ingin ada sebuah rekomendasi, karena ini kan kasus viral yang dalam momentum yang bersamaan. Ya kan, kasus sementara kami sebenarnya menangani kasus SHS Hasan Sadikin ya, dengan viral kemarin itu, karena ada lagi kasus ini dalam momentum yang bersamaan. Bagi kami ingin membuat rekomendasi bahwa ini jangan sampai terulang lagi, kan kira-kira gitu. Bagaimana melindungi hak-hak warga terhadap rasa aman dan nyaman dari berbagai ketika orang diperiksa di dunia medis itu kan kita rela untuk melepaskan berbagai atribut kita sebagai manusia. Anda rela membuat baju dan sebagainya untuk menyerahkan totalitas diri Anda. Kalau itu tidak dipercaya gimana? Kita ingin membuat rekomendasi nanti, mudah-mudahan mohon didoakan secepatnya nanti Pak Kapolres. Pak, soal keberadaan CCTV Pak ada di ruang tersebut, itu apa itu sudah memenuhi prosedur? Kan secara teknis tidak akan masuk di sana. Biarlah itu nanti penegak hukum yang ini. Pak, rekomendasinya seperti apa Pak? Agar penegakan hukum ini tidak sampai melanggar HAM, terutama pada korban. Apa yang direkomendasikan oleh Kementerian? Tadi kami mencoba berbicara ya, karena ada juga pembicaraan dengan teman-teman media bahwa korban merasa terintimidasi. Tapi setelah kami tadi sempat berdialog, mereka sebenarnya tidak ada masalah. Ya, saya lewat telepon, cuma kemarin saya dengan ada wawancara dengan media, mereka di keluarganya itu akhirnya terdampak HAM-nya malah. Setelah dia diwawancarai, malah keluarganya mendapatkan masalah akibat pemberitaan itu. Jadi itu juga kan menjadi HAM bagi orang, bahwa tidak hanya sekedar kita mempublikasi kejadian, tapi sesungguhnya juga melanggar HAM mereka yang tentang keluarganya. Apalagi ini kan aib. Biasanya kan di budaya kita yang begini kan aib. Sangat jarang orang yang melaporkan. Ada tim yang dibentuk Pak? Kami tim ada ini Pak Nurjaman dari Kementerian HAM, ada kami baru, ada beberapa tim kami turun untuk mencoba melihat itu, dan nanti kami akan undang untuk membuat rekomendasi secara umum bagaimana kira-kira ke depan agar kejadian-kejadian seperti ini tidak berulang, untuk memberi trust kepada masyarakat. Karena ini yang paling penting kan, bagaimana sebuah rumah sakit ketika kehilangan trust. Termasuk para dokter, bapak-bapak ibu yang kira-kira punya istri, ketika diperiksa ke dokter kandungan kebetulan laki-laki, mesti kan akan berdampak. Nah, ini yang kita akan coba
rekomendasikan kira-kira gitu. Dalam artian Pak, rekomendasi ini untuk pembuatan aturan baru. Bisa jadi aturan baru, bisa jadi rekomendasi bagaimana kode etik dari para dokter yang selama ini juga mereka keluhkan bahwa peran etik profesi dari mereka itu yang salah satu juga kami dapatkan ya ketika melakukan wawancara dengan tim, banyak melakukan peran dari profesinya itu tidak terlalu dilibatkan dalam pengawasan. Itu salah satu poinnya yang kita sempat dapatkan, sehingga kita juga butuh, karena sempat tadi kami wawancara ternyata yang melakukan pengawasan itu diserahkan kepada dinas kesehatan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, padahal mereka sumber daya yang sangat terbatas, ya kan? Yang mengawasi dokter bukan dokter gitu loh, katanya karena birokrasi ya mungkin apoteker atau apa dan lain-lain, ini kan mempengaruhi semua gitu. Dalam Ya. artian Pak, undang-undang kesehatan akan direvisi ke depan. Kita tidak melihat itu, tapi kita akan memberi rekomendasi, nanti mereka lah teman-teman di pusat nanti, tapi ini menjadi atensi dari Kementerian HAM. Kami diperintahkan langsung oleh Pak Menteri dan seluruh jajaran untuk menindaklanjuti kasus ini. Berarti kalau begitu Pak, ada celah pelanggaran dalam aturan atau undang-undang kesehatan saat ini. Kami tidak ingin masuk di sana. Biarlah penegakan hukum nanti yang bicara di situ. Kami hanya melihat, oh ini masalah-masalah yang akan muncul, kenapa muncul seperti ini. Makanya kami sudah menghimpun berbagai jalan ya. Kita sudah berkoordinasi ke Dirut RSAS umpamanya, kemudian ke UNPAD, kemudian ID, terus ke Asosiasi Rumah Sakit, kemudian ada Komunitas Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Jadi kami coba menghimpun berbagai, termasuk ke kita kepolisian hari ini itu menghimpun berbagai masukan dan informasi. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup ya. Oke. Kemarin sore bahkan tidak sampai 24 jam kita sudah lakukan upaya paksa terhadap pelaku. Jadi hari ini juga kita melakukan koordinasi kepada beberapa instansi terkait dari Kementerian Kesehatan, Dirjen Tenaga Kesehatan telah melakukan pemeriksaan khususnya nanti untuk rekomendasi dari Dewan Kehormatan Profesi Kedokteran. Kemudian tadi juga dari Kanwil Provinsi Jawa Barat, Komnas HAM juga kita melakukan koordinasi. Jadi bantahan dari Kemen PPA itu tidak benar ya Bang, bahwa pelaku belum ditangkap? Ya, kita sudah menangkap kemarin, sudah ada di Polres. Yang bersangkutan sudah kita mintai keterangan, kita sudah lakukan proses upaya paksa di Polres. Hasil dan CCTV Pak di ruang tersebut apa sih, sudah sesuai prosedur atau gimana? Terus kemudian langkah dari kepolisian terkait CCTV tersebut? Betul, terkait CCTV itu memang saya sudah dari penyidik sudah saya koordinasikan dengan baik Dinas Kesehatan maupun dari Kementerian Kesehatan. Apakah itu sesuai dengan SOP yang ada di ruang pemeriksaan? Itu bukan kami nanti. Nanti dari situ bisa kami tindak lanjuti terkait dengan penyidikan. Demikian. Hasil penyidikan sejauh ini seperti apa perkembangannya? Status masih saksi atau gimana? Sore ini kita penetapan tersangka, hasil dari pemeriksaan saksi-saksi, kemudian kita juga lakukan gelar perkara, alat bukti yang kita kumpulkan sudah lengkap, beberapa korban juga sudah ada, yang kemarin memang beberapa korban itu masih enggan dan tidak melaporkan, namun kami jemput bola, datang langsung ke rumah masing-masing, kami menjamin keselamatan, menjamin kerahasiaan, dan memberikan perlindungan hak korban. Sudah dikonfrontir pengakuan dari para korban dengan pelaku ini? Misalnya kan ada cacat mesra, katanya kemudian ada ajakan di kafe untuk... Masalah teknis penyidikan nanti kita lihat. Sementara kita mengambil wawancara, mengambil pemeriksaan keterangan saksi dulu. Berarti korbannya bertambah dan ya? Berapa jumlahnya? Sudah berapa? Yang melaporkan secara formil Dua. itu hanya 2. Tapi yang sudah dimintai keterangan? Kemungkinan nanti kita itu masih terbuka kemungkinan mungkin ada beberapa korban tambahan. Kalau dari saksi mana saja dan? Kalau dari saksi siapa saja dan dari mana saja? Saksi mulai dari direktur, wakil direktur, tenaga kesehatan, perawat yang ada di klinik tersebut, kemudian bidan, termasuk dari saksi ahli. Dan kan sebelumnya terduga juga pernah tersandung kasus yang sama dan diselesaikan oleh Dinkes waktu Dinas Kesehatan. Itu masih kita dalami ya, karena memang berbagai informasi tentu kita dalami untuk hasil pemeriksaan nanti. Pak, ada dugaan keterlibatan pihak lain Pak? Masih kita dalami, dugaan seperti apa nanti masih kita dalami. Yang utama kita fokuskan terhadap apa yang menjadi viral di masyarakat, ya.
Dan viral ini kan memang sudah cukup lama perbuatan ini. Menjadi pertanyaan polisi, kenapa ini tidak dilaporkan ke kantor polisi dan ke polsek. Sampai saat ini juga kami masih mencari identitas yang ada di video viral tersebut, karena kami sudah melakukan face recognition dengan alat kami, itu tidak keluar ya, karena memang ada kesulitan di rekamannya, tidak terlihat jelas bagaimana mukanya, sehingga face recognition itu tidak optimal. Kami juga cek ke daftar tamu, daftar pasien, itu memang ada missing, di situ ada hilang, karena modus si pelaku itu ketika pelaku itu mengundang si korban, calon korban atau pasien ini, dia person to person ya, WA kepada yang bersangkutan, diberi iming-iming bahwa itu akan diberikan USG gratis misalkan. Karena gratis, otomatis dia tidak melalui pendaftaran. Karena kalau melalui pendaftaran kan akan dimintai biaya. Akhirnya si para korban ini langsung ke ruangan dokter tersebut. Sehingga itu data pasien yang ada di ruangan dokter tersebut itu tidak ada, karena memang itu dia langsung masuk ke ruangan dokter. Berarti itu salah satu modusnya? Iya, itu salah satu modus, dan itu menjadi hambatan kita waktu mencari khususnya yang korban viral yang ada di rekaman tersebut. Kita cari data di buku tamu ya, kunjungan pasien itu tidak ada, tidak masuk. Kemudian face recognition juga kita usahakan, namun kita masih sampai saat ini kita masih cari, dan kita himbau kepada yang bersangkutan apabila memang telah terjadi menjadi korban dari perbuatan tersebut agar segera melaporkan ke kami, dan kami menjamin kerahasiaan, perlindungan, dan hak-hak korban. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi turut menyoroti kasus dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan terhadap pasiennya saat USG di sebuah klinik di Kabupaten Garut. Dikatakan Deddy, dokter merupakan profesi yang memiliki kode etik. Pihaknya pun mendorong agar dokter tersebut dicabut izin prakteknya jika terbukti melakukan pelecehan. Selain pencabutan izin praktek, kasus pelecehan oleh dokter terhadap pasien ini harus dibawa ke ranah hukum agar memberikan efek jera. Sebelumnya, viral di media sosial terkait kasus dugaan pelecehan seorang dokter kandungan di salah satu klinik di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Aksinya itu dilakukan saat ia sedang bertugas di klinik Karya Harsa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Garut. Dokter spesialis kandungan berinisial SF tersebut terekam kamera pengawas saat diduga melakukan tindakan tidak bermoral ketika tengah melakukan pemeriksaan USG terhadap pasien. Rekaman video itu diunggah oleh Dr. Mirza Mangku Anom, seorang dokter spesialis konservasi gigi, melalui akun Instagram pribadinya. Lebih parah lagi, banyak korban yang mulai membuka suaranya melalui pesan langsung ke akun Instagram milik Dr. Mirza tersebut. Akhirnya terungkap bahwa dokter predator ini diduga telah melakukan tindakan tidak bermoral seperti ini sudah sejak lama dan terhadap banyak pasiennya. Oh, ya gini saja, kalau dokter lecehan pasien di Garut kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa harus susah? Ya cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu, perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik itu diambil sumpah profesi, kan beda dokter. Nah ini yang dilakukan, jadi hari ini harus ada tindakan-tindakan tegas, tidak lama, tidak bertele-tele. Satreskrim Polres Garut membentuk tim khusus untuk mengejar dokter kandungan yang lecehkan pasiennya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tim khusus tersebut diketahui sudah mulai bergerak sejak kemarin malam untuk memburu dokter kandungan yang diketahui bernama Syafril Firdaus. Kapolres AKBP Muhammad Fajar Gemilang menegaskan bahwa pihaknya segera bergerak cepat untuk menangani kasus tersebut. Saat ini, timnya juga tengah proaktif mendatangi korban yang diduga mengalami tindakan tidak bermoral dari Syafril Firdaus. Sebelumnya, viral di media sosial terkait kasus dugaan pelecehan seorang dokter kandungan di salah satu klinik di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Aksinya itu dilakukan saat ia sedang bertugas di klinik Karya Harsa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Garut. Dokter spesialis kandungan berinisial SF tersebut terekam kamera pengawas saat diduga melakukan tindakan tidak bermoral ketika tengah melakukan pemeriksaan USG terhadap pasien. Rekaman video itu diunggah oleh Dr. Mirza Mangku Anom, seorang dokter spesialis konservasi gigi, melalui akun Instagram pribadinya. Lebih parah lagi, banyak korban yang mulai membuka suaranya melalui pesan langsung ke akun Instagram milik Dr. Mirza tersebut. Akhirnya terungkap bahwa dokter predator ini diduga telah melakukan tindakan tidak bermoral seperti ini sudah sejak lama dan terhadap banyak pasiennya.
Data sementara tadi yang kita peroleh itu terjadi di 20 Juni 2024, jadi sekitar 10 bulan yang lalu. Kami masih dalami ini korbannya karena memang korban sampai saat ini belum laporan, tapi Polres Garut dan Polda Jabar langsung membentuk tim khusus mendalami dan memproses penyelidikan. Korbannya lebih dari satu atau masih kita dalami, sementara masih kita dalami. Polres Garut membuka posko pengaduan nggak ada? Tentu kita membuka posko pengaduan, Polres Garut, Polda Jabar juga, kita membentuk tim khusus untuk penanganan ini. Menjadi viral di medsos. Tadi malam kita memang mengetahui bahwa adanya viral video atau rekaman CCTV yang viral, ada oknum dokter yang melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Namun demikian, dengan adanya viral tersebut, Polres Garut bergerak cepat. Belum 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan diduga pelaku. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan khusus untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Kalau korban atau korban? Kalau untuk saat ini korban yang sudah kita dapatkan atau dua korban. Ada kemungkinan masih nambah? Ya, itu masih dalam pendalaman kami. Kita dalam video viral tersebut juga kita masih cari siapa yang di korban yang dalam video tersebut. Korban ini melapor atau diperiksa oleh yang kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalami atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan, dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif penyidik kami. Proses selanjutnya tersangka atau saksi? Untuk saat ini masih dalam pemeriksaan saksi. Terperiksa betul? Lagi diperiksa untuk didalaminya. Ya, untuk menentukan langkah selanjutnya kita juga berkoordinasi dengan Kemenkes karena di pasal 308 ya Undang-Undang Kesehatan bahwa apabila seorang dokter atau tenaga medis dalam melaksanakan profesinya melakukan suatu tindak pidana itu harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Jadi kita sudah koordinasi dengan Kemenkes dalam waktu dekat. Dari Kemenkes, tim dari Kemenkes juga akan melakukan penelitian ke Polres Garut. Bang, untuk pelaku bisa dihadirkan nggak Bang ke kita Bang sekarang ini? Untuk saat ini bisa dihadirkan nggak? Untuk saat ini pelaku tidak bisa dihadirkan karena masih dalam proses pemeriksaan di kami. Ya. Dan kalau yang lanjut nanti kita rilis kembali. Kalau korban